beda. Kayak aziz. Aziz kalau yang tengah itu pakai za artinya perkasa, kuat. Tapi kalau ajiz, za-nya diganti pakai jim artinya loyo. Makanya kalau ada orang aslinya orang tuanya mungkin ngasih nama Aziz biar kuat sehat. Tapi orang-orang manggilnya ajiz. Jadi neloyo. Lentoy, jalannya ngampleh gitu. Oh tiap hari didoain begitu, kan nama itu mengandung doa. Nah iya kan banyak orang pakai itu kan. Kalau pakai aziz, ain, za, ya, za, aziz ya artinya kuat, perkasa. Kalau ditulis Indonesia ya alif, z, i, z, a kok alif. A, Z, I, Z, aziz itu artinya sehat, perkasa. Tapi kalau za yang tengah itu diganti huruf jim, ajiz artinya loyo. Bacanya beda dikit tapi artinya berlawanan. Makanya kalau ada tetangga apalagi yang suaminya namanya itu kok panggilnya ajiz, wah lemes itu. Loyo. Ya sama kayak al-qari'ah pakai ain artinya kiamat. Tapi kalau al-qari'ah pakai hamzah, kalau itu kan pakai ain tuh. Dirubah dikit artinya orang perempuan yang membaca. Kalau laki-laki membaca qari, kalau perempuan qari'ah. Biasanya kalau lagi acara maulid gitu ya, qari'nya siapa? Kan laki-laki itu berarti. Kalau perempuan qari'ah. Qari'ahnya siapa? Wa ma adraka mal qari'ah. Sekali lagi apa itu kiamat? Kemarin sudah sedikit kita singgung kalau ada lafaz adroka wa ma adroka itu akan membahas sesuatu yang di luar jangkauan akal kita. Nah nanti di belakang kan ada wa ma adroka lagi ya. Lah setiap bahasan wa ma adroka itu akal kita nggak mampu jangkau. Kayak kiamat itu akal kita nggak jangkau kapan datangnya. Wallahu a'lam. Nah, iya kalau kiamat kecil-kecilan sih, yo terus nggak tahu kapan. Yo masih rahasia juga akal kita nggak bisa nyangkau juga. Yauma yakunun nasu kal farashil. Saat itu tuh manusia wis diurak-arik nggak karuan. Diterbang. Kok ada gempa dikit aja kita udah panik yo. Panik udah teriak-teriak pada lari keluar. Orang kalau panik udah nggak tahu kondisi badannya, ada yang keluar cuma pakai anduk doang, laku. Lupa kalau dia cuma pakai anduk doang, lari keluar. Wa takunul jibalu dan gunung-gunung. Wa takunul jibalu kal ihnil. Gunung aja di kayak kapas yang ditiup angin murak marik wis gak karuan. Itu gambaran kiamat itu nanti kayak begitu. Nanti kalau disampai surat idza zulzilatil ardu yo wis bahas kiamat lagi. Berkali-kali kiamat itu dibahas tapi gak pernah sekalipun diterangkan dalam Quran maupun hadis kapan waktunya. Hanya gambarannya. Itu merupakan rahasia. Tapi kita percaya? Kenapa percaya? Karena yang mengabarkan Quran. Quran itu kan tadi tahlilan nggak? Tahlilan nggak tadi? Enggak. Kalau tahlilan itu kan ada alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab, maksudnya kitab Quran itu. La raiba yang kita nggak boleh ragu. Fihi yang diceritakan dalam Quran. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya pasti benar yang disampaikan, yang dikabarkan oleh Quran. Kan ayatnya sering kita baca ya, la raiba fi. Gak ada keraguan sedikit pun fihi di dalam kitab, di dalam Quran itu. Lah kiamat ini yang mengabarkan Quran. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ayat
ayat lain yang mungkin ibu kadang baca kalau malam, idza waqa'atil, itu kan jelas tentang kiamat. Wa taqulul jibalu kal ihnil manfush. Terus ayat lanjutannya, fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir, wa amma, dan siapapun sakulat yang berat, mawazinuhu timbangan amal baiknya, fahuwa maka orang itu fi 'isyatin dalam kehidupan radiyah yang diridhoi oleh Allah. Lah kira-kira kita ini kalau punya timbangan, baiknya kita sama buruknya kita kalau ditimbang, antepan yang mana? Kok maunya? Ini kan yang tahu kita kan orang lain mah gampang dibohongi. Ibu-ibu saya bohongi bisa kan, saya kalau di depan ibu-ibu pura-pura alim bisa, padahal kalau di rumah mah raja nyawer. Yang tahu kita kan kita. Nih kita nih badan kita masing-masing nih, kalau kira-kira ditimbang tuh nih pahala sama dosa, baik sama buruk, jangan maunya. Kira-kira banyakan yang antepan yang mana? Kan yang tahu kita. Kalau orang lain mah gampang kan kita bohongi kan. Kita ketemu orang pura-pura ngomongnya halus, ngomongnya sopan, tapi kalau di rumah waduh, pun binatang di absen mulu. Wah, iya udah ngaji alhamdulillah. Sekarang kan kalau kira-kira kita nimbang nih, umpama yang kanan ini baik, yang kiri ini jelek, kira-kira banyakan mana? Dibilang banyakan jeleknya kayak pesimis ya. Dibilang baik banyak baiknya kok dikira sombong. Nah, terus gimana jawabnya? Lah ya jawab banyak dosanya kok orang kok pesimis amat ya. Dikira banyak pahalanya kok kayaknya sombong. Lah terus jawabnya gimana? Ayo, saya juga bingung kalau ditanya. Kayak-kayaknya kadang ya orang baik, tapi kayak-kayaknya yo lah iya, kalau kayaknya kelihatan orang baik kayaknya, tapi kayak-kayaknya yo sombong lah yo. Wes wallahu a'lam. Pengennya ya jadi orang baik ahli surga lah, pengennya ya pengennya. Nah, kira-kira amal apa yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita? Nah, ngaji kita nanti bahas itu yang memperberat timbangan kebaikan kita, karena kita pengennya, Abu Haji tadi kan pengennya ya iya pengennya. Fa amma man saqulat mawazinu, orang yang kebaikannya kalau ditimbang lebih mantep daripada kejahatannya. Ya kejahatan pasti punya, cuman kalau ditimbang cuman dikit. Setiap orang sebaik-baiknya orang pasti keburukan itu ada, dan seburuk-buruknya orang kebaikan pasti ada. Makanya ya bahasanya timbangan, yang namanya timbangan itu ya ada baiknya, ada buruknya. Cuman kalau ditimbang banyakan mana, lah tinggal itu. Sejahat-jahatnya orang, walaupun semua orang bilang itu orang jahat, pasti masih ada sisi baiknya. Entah terhadap anaknya, terhadap masih ada. Mak lampir, kata orang kan terus jahat lah ya. Iya lah yang dulu nonton Pak Haji Muhyiddin. Pak Haji Muhyiddin dulu kan sering nonton ya, saya juga demen nonton itu. Itu kata orang kan kalau dia nongol kan kesel ya. Tapi masih ada sisi baiknya, jamaahnya rajin. Ya kan, jamaahnya rajin kan. Setiap waktu dia kalau ketinggalan jamaah, ngomel-ngomel. Nah, berarti kan sisi baik, Lah iya. Lah iya kan.
Dulu suka nonton sinetron Bang Madit ya, yang orang terlanjur kaya. Itu kalau dia nongol kan penonton sewot kan, tapi masih ada sisi baiknya, suka sedekah walaupun kalau sedekah dicatetin. Ya artinya sejahat-jahatnya orang pasti ada kebaikannya, dan sebaliknya sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya, walaupun ya tadi kadarnya berbeda-beda. Nah, gimana caranya supaya kita itu fa'amma man saqulat mawazinu, agar kehidupan kita fi isyatir radiyah, hidup yang diridhoi itu hidup yang adem ayem, gemah ripah loh jenawi kerto tentrem karto raharjo. Yo, nah, yo nek ora wong Jawa yo ora iso. Yang pertama yang membuat timbangan amal kita ini baiknya lebih mantep daripada jahatnya, pertama syahadatut tauhid, artinya kalimat tahlil, kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang paling utama, yang paling mantep dari kesekian wirid yang ada. Yang paling mantep itu la ilaha illallah. Ini saya kutipkan dari kitab lain. Ada satu riwayat, qala ya Musa, ini berkatalah Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa da'uku biha. Nabi Musa ngomong pada Allah, ya Allah, ajarkan kepada aku satu kalimat yang aku gunakan untuk berzikir kepadamu dan juga berdoa padamu. Qala, maka Allah menjawab, ya Musa la ilaha illallah. Maka sering nyebutnya biasanya afdhalul zikri, zikir yang paling baik ya la ilaha. Lo orang yang man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang akhir ucapan mulutnya la ilaha illallah dijamin surga. Tapi kan nggak semudah sinetron Indosiar. Kalau sinetron Indosiar itu orang mau mati udah sekaratul maut sudah itu langsung la ilaha illallah. Indosiar. Kita ini Indonesia. Indosiar kan biasanya sinetron adab kan begitu ya. Nuakalnya gak ketulungan lah pokoknya, harta maknya habis, sertifikat dijual, maknya diusir, kan gitu biasanya ya. Begitu dia udah bangkrut, belangsak pulang, begitu pulang nyampe depan rumah tabrak truk. Maknya, udah namanya emak itu biar bagaimana senakal-nakalnya anak masih tetap gak tegel. Gak tegel ke Indonesia, gak tega. Kalau sinetron Indonesia biasanya dipangku di sini nih, mak, maafin ya mak. Kata maknya iya, kuatkan nak, kuat. Kita ke rumah sakit ya mak, enggak mak udah enggak kuat. Lu sering nonton saya kok. Lah, lu saya juga sering nonton, yang ibu doang ya nonton, saya juga nonton, saya juga punya TV. Nah begitu udah nggak kuat, maafin ya, maknya nangis langsung dia la ilaha illallah, langsung Opik nyanyi tenangkanlah. Hafal saya bu, habis itu selesai, terus tulisan banyak itu loh. Itu Indosiar dunia nyata asli, susah. Makanya setiap hari kita latihan, selesai sholat kan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Harapan kita satu saat nanti nyawa kita ini diambil, pas keluarnya roh diiringi dengan la ilaha illallah. Pengennya ya kalau lagi tahlilan ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah itu ada orang sono yang gak senang dengan itu, katanya itu yus ben urusan dia.
La ilaha illallah ya wes, pokoknya wiridan kan gampang, hampir semua orang juga bisa mengucap itu la ilaha illallah. Orang kafir 60 tahun mengucapkan kalimat itu langsung hilang kekafirannya. Kalimat sakti itu la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang memberatkan amal kita yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, zikrullahi azza wa jalla, berzikir menyebut nama Allah. Yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani yang mudah atau enteng untuk diucapkan 'alal lisan, di lisan-lisan kita. Tapi saqilatani, sangat berat keduanya itu fil mizan, di timbangan amal. Habibatani, dan keduanya sangat dicintai ilar rahman, kepada zat Allah yang maha penyayang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cerdasnya orang-orang tua dulu, wiridan-wiridan yang memberatkan amal ini dirangkum jadi satu, jadilah tahlil. Lah kalau tahlil dibaca berulang-ulang namanya tahlilan. Lah kalau tahlilan kan ada baca itu ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu kan ya? Itu dua kalimat yang mudah. Loh, anak saya yang ngomong nggak jelas aja bisa baca itu. Karena keseringannya di musola saya anak-anak kalau habis adzan nunggu qomat itu subhanallah walhamdulillah. Terus lama-lama biar nggak ngerti kan bisa kan. Apalagi kita yang orang dewasa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil, dirangkum jadi satu namanya tahlil. Itu kan dari kata asli halala yuhallilu tahlilan, artinya la ilaha illallah. Intinya orang tahlilan itu la ilaha illallah. Kemudian ada partai tambahan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Itu yang memberatkan amalan, timbangan amalan kita nanti. Kemudian yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang baik, kepribadian yang baik. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini sahabat dengar Rasulullah sabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salati. Kata Rasulullah, sesuatu yang nanti diletakkan di timbangan yang berat nilainya itu adalah husnil khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu yang kayak apa? Bu, akhlak yang baik itu yang kayak apa? Kita kan sering ya amanu wa amilus, semua orang itu rugi, wal asri, semua orang itu rugi, innal insana lafi khusrin, semuanya rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang iman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh atau akhlak yang baik. Lah amal soleh atau akhlak yang baik itu apa? Apa ya? Al-qaimu fi huquqillahi wa huquqil ibadi. Orang baik itu orang yang hubungannya dengan Allah ya baik, dengan hubungan sesama manusia ya baik. Kadang ada orang yang tadi itu kayak Pak Haji Muhyiddin, ibadahnya tekun, tapi Haji Sulam sama keluarganya dimusuhin dulu.
itu bukan karakter, bukan orang yang soleh, bukan yang akhlak yang baik. Ada sebaliknya, sama orang baik tapi diajak ibadah susah. Bu ngaji, aduh cucian banyak. Bu ngaji, aduh repot. Gosokan, wong kemarin nyuci kan sekarang ganti gosok kan ya? Ada aja alasannya, Bu ayo ngaji udah duluan. Ada aja alasannya. Sama sesama orang baik, tapi hubungannya dengan Allah gak baik, itu juga bukan orang yang baik. Yang baik itu dengan Allah ya baik, dengan sesama kita ya baik. Sesama kita itu gak peduli dia Islam, mau Hindu, mau Buddha. Yes, pokoknya bahasa gampangnya hablum minallahnya baik, hablum minannasnya ya baik. Orang baik semua lah ya. Insyaallah kalau di sini, kalau sono mah nggak tahu. Kira-kira ntar pulang kalau sendal hilang gimana? Umpamanya. Kalau saya mah hilang biarin sendal 15.000 ini. Kalau saya lah, kalau sendal mahal ya. Nah iya makanya kalau saya beli sendal paling mahal 20.000, hilang biarin. Bu, ini kira-kira nih saya tanya, ntar jawaban terserah ibu ya. Kira-kira bener orang soleh apa solehah apa enggak? Umpama kita diundang. Nah kemudian dia ngundang misalnya, Bu besok jam 9 pagi ke rumah ya. Ya acara selamatan kecil-kecilan. Kita datang ke rumahnya. Begitu kita datang ke rumahnya, acara belum siap sama sekali, apa-apa belum siap. Mohon maaf Bu, belum siap. Nanti jam 10 aja ya. Kita pulang Bu. Nah kira-kira nanti jam 10 lagi balik lagi Bu enggak? Begitu jam 10 kita balik lagi ke situ, aduh mohon maaf Bu, cateringnya katanya datangnya jam 1. Kira-kira ntar jam 1 balik lagi mau enggak? Kompak jawabnya ya. Kayak jam 10 tadi masih mikir-mikir ya. Sekali kita pertama dikecewakan, kita masih memaafkan. Kedua masih memaafkan. Ketiga semangat langsung enggak. Ya Allah. Memang berat menjadi orang baik itu berat. Kadang ya ada orang lain dimusuhin orang, disakiti macam-macam, dia memaafkan, kita yang sewot. Bener gak? Yo saya pernah ngalami kok. Ini ada teman kerja, ketahuan istrinya serong. Yang grebek ya teman-temannya ini. Alasannya ada kerjaan keluar kota, begitu dicek di media sosial kan bisa. Begitu grebek ternyata jalan sama laki-laki lain. Lu kita yang temennya ini sewotnya nggak ketulungan, udah cerain aja bini kayak begitu. Kata dia apa? Enggak. Saya pengen bertahan, siapa tahu dia berubah. Lu ya kita yang sewot dia maafin. Kalau ibu lu umpama punya temen kayak gitu ikut sewot apa maafin? Oh kan? Ayo jadi orang baik itu abot ya. Lo yang pelakunya itu memaafkan lo. Ya udah nggak apa-apa lah, asal istri saya insya Allah tobat, dengan tobatan nasuha saya maafin. Kasihan udah ada anak. Lo kita yang temen-temennya ada beberapa orang laki goblok punya bini kayak gitu mas. Itu dunia nyata. Wong dunia tipu-tipu aja kita ikut sewot. Ibu nonton sinetron, peran utamanya itu didolimi mulu. Ada kesempatan balas tapi dia nggak balas, dia maafin. Ibu yang nonton ikut sewot kan ya? Bukannya dipenjarain aja, bukannya dipenjarain aja orang kayak gitu. Lo padahal itu bohongan lo. Abot memang jadi orang baik ya.
berat. Lah Rasulullah itu kayak apa ya, waktu hijrah di Taif itu dilemparin sampai seluruh tubuh, ya bukan seluruh tubuh lah, sebagian tubuh ini terluka dan berdarah. Tapi orang-orang yang nimbukin batu itu ketika dalam keadaan kepepet akhirnya menyatakan Islam. Rasulullah dengan mudahnya, ya wes yang dulu ya dulu, sekarang ayo. Rasul, lah kita, lu nih, dulu nggak inget lu, nimbukin gua lu. Iya, kalau kita kan begitu. Ya, makanya kadang kalau inget begitu ada ya, timbangan amal kita ya jomplang ke kiri ya. Lah orang lain memaafkan kita yang sewa. Tapi yang dunia nyata kadang ya begitu ya. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Memaafkan itu memang bukan perkara mudah ya. Berat kadang. Yang ke berapa tadi? Dan keempat sekarang. Yang termasuk memberatkan amal soleh kita timbangannya nanti al-muhafadzatu 'alal adhkar dubulus sholawati wa qablan naum, yaitu menjaga istiqomah zikir setelah sholat dan sebelum tidur. Setelah sholat wajib ya minimal istighfar lah, minimal sekepepet-kepepetnya, enggak sempet-sempetnya minimal istighfar. Yo astagfirullahaladzim, masa cuma sekali ya astagfirullahaladzim langsung enggak lah yo nah yo minimal lah yo astagfirullahaladzim, yo syukur yo kita bener 100 nih. Oh ya, kalau Bu Haji sih bisa, yang lain ini loh. Kadang sholat ya nunggu TV iklan tuh gimana? Sekarang kalah sama HP sih ya. Ketinggalan di TV sekarang bisa ngejar di HP. Kalau dulu kan, ya Allah. Ini saya pernah dengar cerita langsung, ada orang mau sholat, nonton sinetron. Biasanya sinetron bagus itu kan mulainya habis isak ya, jam 7, setengah 8, jam 8 itu pokoknya sinetron bagus-bagus. Dulu waktu booming-boomingnya sinetron Mas Al sama Andin, itu ada emak sama anak gegeran gara-gara anaknya pulang ngaji. Mak, udah sholat isya belum? Belum. Sholat mak. Ya, bentar nunggu iklan. Begitu iklan kata anaknya, "Tuh mak iklan tuh." Ya. Ke wudu, ke kamar mandi ambil air wudu. Begitu ambil air wudu udah pakai mukena, sinetron udah mulai lagi. Lah duduk lagi. Kata anaknya, "Mak, sholat." Ya ini udah wudu udah pakai mukena. Tar dikit lagi. Begitu iklan, maknya sholat tapi sambil ngancem anaknya. Ini remote, awas pindah-pindah. Ayo, yang ketawa pengalaman, yang diem ngerasa. Awas nih remote, jangan pindah-pindah. Lah orang tua mau ngantongin remote kan ya malu, remote ditaruh, cuman anaknya diancem. Bukan orang sini ya? Apa ada orangnya? Gak ada. Lah kalau kayak gitu loh, begitu assalamualaikum, sinetron udah mulai lagi lah, mau wiridan astagfirullah berat ya. Tapi wong mak pengajian itu kan gak kalah cerdas. Langsung duduk depan TV, tasbih di bawah. Misalnya ngelihat yang siapa dulu yang jahat itu, yang cakep tinggi tapi jahat. Iya yang itu musuhnya itu. Dulu pernah nonton cuma jarang-jarang dia. Astagfirullahaladzim, orang begitu amat sih. Astagfirullahaladzim. Lah kan wiridan dia. Lah iya wiridan. Wis mbah.
Makanya istighfar ya, astagfirullahaladzim. Wiridan setelah sholat dan sebelum tidur. Minimal wudhu lah, minimal wudhu. Biasanya kalau perempuan kalau mau tidur kan ya cuci muka lah ya. Lah diniatilah wudhu, wong bedanya cuma tipis. Orang wudhu dan cuci muka itu kan cuma beda di niat. Apa cuci muka doang? Kan enggak kan ya? Kan yo tangan, yo kaki lah ya. Ya iya. Wudhu itu yang wajib kan cuma wajah, tangan, kanan, kiri, kepala sama kaki. Niatilah wudhu. Lah tapi nanti kalau suami toel-toel ya biarin. Wudhu sunnah. Lah suami toel-toel nanggapi hukumnya. Apa hukum? Wajib. Ya wes batal ya biarin. Kita tahu kita wudhu akan batal ya gak apa-apa. Yang penting kita udah wudhu. Ya kita tahu kalau makan nanti bakal lapar lagi kan ya. Tapi kenapa makan? Nah iya sopo. Nah iya wudhunya bukan wudhu untuk sholat, yang penting wudhu. Ya kalau doa mau tidur ya udah hafal, cuman kan kadang dibaca, kadang malah bacanya pas ngaji. Bismikallahumma ahya wa bismika. Makanya saya itu kalau ngajar sama mak-mak sebisa mungkin saya ajak bercanda, takutnya baca doa itu. Lah misalnya Selasa depan saya ngajarnya saya rubah, pokoknya serius. Begini kitab saya pelototin aja, begitu saya pelek begini, pada khusyuk semua. Makanya sebisa mungkin wis tajak bercanda, ya walaupun ilmu yang masuk entah seberapa lah. Nah iya. Padahal kan yo mau ngaji bacanya malah Bismikallahumma ahya wa bismika. Ayo apalagi ngajinya musolanya karpetnya tebel, AC-nya di rumah habis capek nyuci ngepel gosok, wah di musola udah tinggal capeknya, nyampe sini udah langsung nyari kalau nggak dinding yo tiang. Begitu ustadznya mulai, ustadznya langsung mundur. Pas banget langsung Bismikallahumma ahya wa bismika. Apalagi ada teman pernah cerita, dia ngajar di satu majelis taklim, cuma ngikuti gaya-gaya orang klasik dulu. Antara yang ngajar dan yang diajar dipisah, ada hijab. Ya saya tanya, itu pas itu ngajar yang di belakang sana pada celentang kali. Ya iya kali. Lah iya kali celentang, nggak tahu saya. Apa ada orang apa enggak ya saya nggak tahu, pokoknya saya suruh datang ngajar, selesai ngajar pulang. Wah kalau saya mau ogah lah. Nggak kayak ngajar alam gaib gitu mah. Kalau saya mah nggak bisa begitu mah. Jamaahnya pada lanteng aja, merem sepi. Lo kadang mak-mak itu kan unik ya. Saya dulu kalau diminta untuk nyusun jadwal taraweh dan yang ceramah, itu kan kadang sering saya nanya ke ibu-ibu, Bu, malam yang ceramah gimana? Bagus Pak Ustadz, lucu banget. Ukurannya bagus itu kalau lucu. Giliran lain-lain gimana Bu? Aduh, bosenin, ngantuk. Padahal saya tahu itu orang pinter, orang alim, baca kitabnya pinter, cuman memang orangnya nggak bisa bercanda. Kalau kata ibu-ibu, wah jangan dipanggil lagi. Aduh, wes ya wes. Gimana lagi, memang dunianya begitu. Ayo. Itu yang keberapa tadi itu? 5 ya? 4. Yaitu menjaga zikir dan wirid setelah sholat dan juga sebelum tidur. Satu lagi yang kelima. Nanti sisanya pertemuan berikutnya. Al-muhafadzah ala adabi yaumil jum'ati wa tabkiri laha. Menjaga adab-adabnya di hari Jumat, dan tapi ini khususnya benar laki-laki nih sebetulnya. Berangkat terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat Jumat. Ini khususnya sebetulnya laki-laki ya. Tapi perempuan ya iya, artinya memanfaatkan hari Jumat untuk amalan-amalan tertentu.
Yang namanya hari Jumat itu mulainya dari terbenam matahari, berarti Kamis sore, sampai nanti Jumat sore, itu hari Jumat. Amalan yang disunahkan diantaranya baca sholawat. Gampang, sholawat mah enak ya. Kalau nggak baca sholawat ya kafi kepanjangan Yasin kepanjangan kulhu, udah gimana lagi. Yes, pokoknya kalau orang kampung dulu kalau hari Jumat itu istimewa. Apalagi di zaman saya kecil kan belum ada listrik. Itu kalau Jumat orang yang punya lampu yang di ini petroma itu ya setiap rumah pada satu di dalam rumah, satu di jalanan. Karena biasa di kampung saya dulu kalau habis maghrib, khususnya saya habis sisa, pada baca barzanji itu dibaca sampai habis. Kalau kita kan sampai ya talak la usana mahalul qiyam, duduk langsung besek lagi. Kalau di daerah saya enggak, dibaca sampai habis. Makanya rata-rata orang tua-tua dulu itu pada hafal, karena setiap malam Jumat baca itu. Ya kayak bapak saya itu nggak bisa baca, tapi kalau ada orang baca berjanji salah, tahu. Karena seringnya dibaca. Habis itu biasanya nanti di makam sama di masjid baca burdah. Ya Rabbi bil Mustafa. Itu jam kelar-kelar jam 1. Karena budaya di kampung saya kalau hari Jumat itu sekolah libur, kerja libur, kecuali yang pegawai negeri. Mau sampai jam 1 itu baru pada pulang. Ya, mengistimewakan hari Jumat karena hari Jumat juga istimewa. Sekarang di Jakarta alhamdulillah ada gerakan sedekah Jumat berkah. Hampir setiap masjid sekarang saya lihat menyediakan makan. Ini termasuk luar biasa indah, luar biasa indah. Saudara-saudara kita yang mohon maaf kadang ekonominya kurang bagus, bisa terbantu paling tidak dia dapat makan siang gratis, entah yang ojek online, entah yang karyawan apa, ya alhamdulillah. Ya. Hampir semua masjid, walaupun nggak semua, hampir. Nah ini kan termasuk usahakan agar amal timbangan kebaikannya mantap. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wallahu a'lam bissawab.